Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kami tentang pengembangan desa agraris di Desa Ciranggem, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Oke, next. Di sini kami tidak sendiri, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Bang Nuzul Bahtera, ada saya sendiri, ada Aditya Heru Nugraha, dan Bang Fadlan Nur Hakim. Next. Yang pertama itu kita akan membahas tentang gambaran umum. Nah, gambaran umum di administrasi Desa Ciranggem ini adalah merupakan sebuah desa yang berada di kawasan Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Lokasinya berada di bagian selatan wilayah kecamatan dengan pusat Kecamatan Jatigede sekitar 12 kilometer ke arah selatan. Di wilayah Desa Ciranggem dikelilingi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Desa Jemah dan Desa Cisampih di sebelah utara, dan juga ada juga Desa Cisampih di sebelah timur dan Desa Sukamanah. Ada juga Desa Makarasi di sebelah selatan dan juga Desa Sukarkersa di sebelah baratnya. Desa Sukarkersa ini sudah tenggelam sehingga bagian barat Desa Ciranggem berbatasan dengan Bendungan Jatigede. Oke, next. Selanjutnya ada potensi masalah. Nah, di dalam potensi masalah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kurangnya pengelolaan komoditas gula aren, ada juga kurangnya pengelolaan komoditas tembakau, ada juga lahan sawah tergenang ketika musim hujan, dan juga potensinya itu dilewati jalan strategis nasional, berpotensi sebagai desa penghasil gula aren, desa penyuplai komoditas tembakau, dan desa penghasil padi. Untuk gambaran umum pertanian, desa ini memiliki produk unggulan berupa padi, tembakau, dan gula aren. Untuk sebaran produk unggulannya sudah terdapat pada peta di sebelah kanan. Untuk yang non pertaniannya, desa ini memiliki pariwisata. Contohnya ada Pulau Buaya dan juga spot-spot pemancingan yang berada di Waduk Jati Gede. Hal ini menjadi salah satu potensi yang dimiliki Desa Cirenggam untuk mengembangkan potensinya dari sektor pariwisata. Ini untuk peta kawasan lindung dan budayanya yang terbagi menjadi 32% penggunaan lahan budidaya dan 68% penggunaan lahan lindung. Baik, yang selanjutnya adalah ekonomi di Desa Ciranggem. Yang pertama ada lembaga ekonomi desa. Jadi untuk lembaga ekonomi di Desa Ciranggem sendiri ada 2. Yang pertama BUMDes dan juga Gapoktan. BUMDes berperan sebagai diharapkan menjadi penggerak roda ekonomi Desa Ciranggem. Next. Lalu kemudian ada pendapatan Desa Ciranggem, bisa dilihat kita punya data di tahun 2022 PADES atau pendapatan asli desa Ciranggem itu di angka 3 juta. Namun berdasarkan data terakhir di tahun 2024 PADES dari desa Ciranggem itu sebesar 4 juta. Untuk jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian memang di Ciranggem umumnya didominasi oleh ibu rumah tangga dan juga petani. Dan 55% diantaranya bekerja di sektor primer. Yang berikut adalah rencana bisnis model Canvas BUMDes sebagai distributor gula aren dan tembakau. Diharapkan BUMDes bisa mengakomodir hasil komoditas yang dihasilkan atau diproduksi oleh uh, uh, petani dan juga penjual gula aren untuk bisa menambah PADS dari Desa Ciranggem itu sendiri. Next. Kemudian ada pohon masalah yang menjadi isu strategis, isu utama di Desa Ciranggem adalah rendahnya pengelolaan hasil pertanian. Jadi rendahnya pengelolaan hasil pertanian ini yang kemudian
menyebabkan rendahnya tingkat ekonomi di Desa Ciranggem. Akibatnya apa? Akibatnya karena distribusi hasil pertanian keluar desa, lalu kemudian pendapatan petaninya tidak maksimal dan juga rata-rata konsumen di Desa Ciranggem itu tergantung pada pasar luar. Penyebabnya karena tidak tersedianya pasar lokal dan juga tidak tersedianya infrastruktur pengelolaan komoditas. Padahal Desa Ciranggem mempunyai potensi sebagai desa penghasil gula aren, desa penghasil tembakau, dan juga bisa produksi padi untuk pasar lokal. Next. Lalu untuk selanjutnya, untuk konsep pengembangan desanya sendiri, setelah dilakukan, setelah ditemukan temuan-temuan yang telah kami cari, kami mengusung konsep pengembangan desa yaitu Sustainable Agro Village atau yang bisa kita sebut sebagai desa desa pertanian berkelanjutan. Dengan ini juga mempertimbangkan juga karena melihat dari kebiasaan masyarakat itu sendiri yang terbiasa untuk bertani dan beternak dan juga emang sudah terikat dari sejak dahulu sehingga tidak bisa dilepaskan. Lalu juga untuk potensi desanya sendiri sudah bergantung pada sektor ekonomi primer dengan mewujudkan kegiatan pertanian yang produktif dan berkelanjutan sehingga dapat menciptakan sistem yang efisien dan teratur agar desa Ciranggem menjadi desa dengan pertanian yang produktif dan berkelanjutan melalui pertanian. Sini kami mempertimbangkan konsep itu sendiri tidak hanya dari temuan-temuan tersebut. Kami juga melihat dari contoh-contoh lain. Pada contoh pertama bisa dapat dilihat pada contoh lokal seperti Desa Cipari di Kabupaten Cilacap. Desa ini sendiri merupakan salah satu contoh sukses yang dapat mengembangkan pertanian berkelanjutan. Desa ini telah menciptakan model pertanian yang ramah lingkungan sehingga dapat menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Belum puas dengan contoh presiden-presiden lokal juga kami mencari contoh pada desa internasional seperti desa Umaji di negara Jepang yang letaknya berada pada wilayah pegunungan tengah prefektur Kochi, Shikoku, Jepang dengan populasi sendiri kurang dari 1.000 jiwa sehingga desa ini akan tetapi desa ini telah menciptakan industri yuzu dan telah menjual banyak produk populer hingga saat ini. Berikut untuk berikut untuk presiden-presiden pengembangan desa agraris sendiri dapat dilihat pada tabel tersebut. Mungkin cukup sekian dari hasil pemaparan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan dari pemaparan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.